Halo guys, assalamualaikum. Mungkin ini video pertama saya ya. Jadi kali ini memang kita memberanikan diri. Saya memberanikan diri sih. Sebenarnya udah lama sih kepengen bikin sekali video-video yang memang ya ala kadarnya, karena gak bisa edit-edit ya. Kadang punya ide apa, pengen bikin video, pengen share ke teman-teman, pengen cerita ke teman-teman, atau mungkin kadang kita juga punya ide menarik, uh, pengen buka sesuatu, bikin bisnis sesuatu, tapi belum ada modal atau lagi nggak punya rezeki. Ntar waktu udah punya rezeki, kita udah punya uang, kadang kita lupa mau ngapain nih. Udah punya uang, bingung mau buat apa, kadang lupa seperti itu. Nah, kali ini saya pribadi mungkin sedikit memberanikan diri ya, karena nggak mungkin semua orang juga berani untuk eh, buka untuk orang lain atau mungkin mempublikasikan diri kita sendiri. Jadi saya bilang memberanikan diri untuk posting atau mungkin bikin video buat kita semuanya. Siapa tahu bisa sedikit membantu, atau mungkin bisa buat dokumen saya sendiri sih, biar suatu saat nanti kalau saya punya rezeki atau teman-teman punya rezeki mungkin bisa ya. Mungkin nanti akan ada banyak beberapa sih video-video lanjutan, karena nggak mungkin jadikan satu video biar nggak terlalu bosan mungkin ya. Tapi mungkin ini yang pertama, tapi ala kadarnya. Jadi sebenarnya kayak gini, kadang orang dalam posisi terdesak atau mungkin dalam posisi di bawah, kita berpikir keras, mau menemukan ide-ide atau mungkin terobosan-terobosan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya ke depan, karena ternyata posisi sekarang itu kita sedang tidak bisa apapun kan gitu. Contoh, sedang berhenti kerja atau sudah tidak bekerja seperti saya ya. Sudah berhenti bekerja, sedang kepengen bekerja, eh, berpikir cari apa nih, kita mau ngapain nih. Nah, cuma kadang di posisi terbawah ini kita udah punya ide tapi nggak bisa merealisasikan. Nah, terlalu lama ide itu terlalu uh, pudar, bias gitu. Mungkin ini salah satu cara saya pribadi. Cuma saya beranikan diri untuk kita posting, nanti ada di YouTube mungkin. uh, Biar suatu saat nanti ketika punya rezeki kita bisa. Nah, jadi gini ada sedikit ide sih sebenarnya, ide awal aja, karena tadi ketika kita di belakang di kamar mandi biasa cari inspirasi, ternyata kok bisa jangka panjang, kok bisa merambah ke semuanya dengan satu cara ini kan gitu. Dengan cara pertama awal di sini, uh, ini jadi ada sebuah tulisan ya, kita ada tulisan popcorn. Kenapa popcorn? Karena ini sebuah mungkin wacana bisnis yang bisa dianggap modalnya nggak terlalu besar ya kan, kecil, dan ini bisa untuk semuanya nanti ya. Walaupun belum ada hitungan bisnis kasarnya, tapi untuk sekelas kita mungkin modalnya nggak terlalu besar, kita bisa asal kita mau sebenarnya. Jadi modalnya berapa sih kira-kira ya kan, walaupun belum ada hitungan bisnisnya, tapi kita coba untuk lihat, karena orang mikirnya modalnya dulu. Kalau insya Allah hasil, insya Allah hasil. Yang pertama, kalau orang mau bikin popcorn memang kita harus ada mesin ya. Kadang ada mesin kapsiler tuh yang kayak pop es itu, yang buat press gelas biar bisa tertutup dengan plastiknya. Itu ada kapsiler, harganya 700.000. Ada jagung popcorn sendiri ya, ini ada 20.000. Nanti kita buka, kita kasih videonya, potongan videonya, kita biasa lihat di Tokopedia ya, kita lihat si ijo, biar ada rekomendasi ataupun ada daftar pustaka kalau orang-orang akademik bilang, nggak asal ngomong kan gitu. Ada harga-harganya nanti, ini bahan-bahannya, ada gula pasir per kilo, pewarna makanan per botol ya kan, margarin, mentega ya, atau gelas pop es juga ada 50 piece. Kita total ini nanti ada 754.000 ya, di bawah 1 juta lah, di luar lain-lain ya. Mungkin nanti teman-teman bisa tambah sendiri kekurangannya apa. Dan ini ternyata nggak terlalu besar, murah banget, ekonomis ya, mungkin semua orang nanti mungkin bisa contoh. Tapi kadang kita harus benar-benar berpikir, usaha ini kok bisa saya katakan bisa untuk awal
mulanya sebuah usaha yang besar, karena tadi memang ada sedikit inspirasi sih sebenarnya. Oh ternyata kok bisa dikembangkan asal kita menggunakan sistem manajemen yang baik. Gimana ya caranya kan gitu, karena usaha kadang asal jalan aja, itu yang bikin orang-orang tuh kadang tumbang, modalnya terbuang sia-sia. Tapi mungkin untuk uang 1 juta mungkin nggak terlalu banyak ya teman-teman, mungkin nanti kalaupun nggak berjalan pun kapsilernya bisa diposting lagi ulang, mungkin masih ada harganya kan gitu. Jadi gimana kok saya bilang ini bisa untuk jangka panjang, tapi sebelum ke situ mungkin kita harus, saya pribadi saya harus menuliskan sebuah strategi sih sebenarnya, biar nanti suatu saat ketika saya udah punya rezeki saya bisa, dan saya udah tahu saya harus ngapain, langkah apa yang harus saya ambil pertama untuk merealisasikan bisnis dari popcorn ini. Nah, yang pertama kita biasa kalau orang mau jualan kita harus tahu segmentasi pasar kita ya. Segmentasi. Atau ya kita bilang biasanya sasaran lah ya, sasaran konsumennya siapa. Konsumen atau pelanggan ya. Yang jajan popcorn ya pasti anak-anak kecil, nggak mungkin dong kayak bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin atau remaja makan popcorn, walaupun sebenarnya banyak remaja yang makan popcorn ya, tapi biasanya di bioskop ataupun di tempat-tempat umum ya, alun-alun atau tempat tongkrongan. Tapi untuk itu kita nggak ke situ segmentasinya, kita segmentasinya ke anak-anak. Nah anak-anak ini banyak ya, anak-anak ada anak-anak umur berapa kan gitu banyak ya. Nah kita segmentasinya anak-anak, biar lebih mengerucut lagi langsung saja kita tutup poin ke anak-anak SD, sekolah dasar ya, anak SD. Nah anak SD, nah kenapa kita harus segmentasikan, karena kita harus tahu sasaran pasar kita siapa, konsumen kita siapa, biar suatu saat kalau kita mau melakukan promosi, ada biaya promosi, kita nggak percuma kan gitu mengeluarkan biaya promosi itu. Nah karena kita sasarannya anak SD, makanya di sini kita nanti kepengennya menitipkan barang ya, karena biasanya sih warung-warung kalau untuk pertama nggak mau untuk bayar cash ya, makanya kita dengan istilah menitipkan barang. Kita nanti menitipkan barangnya gitu ke warung-warung SD, warung-warung SD. Nah, jadi di sini kita nanti data ya, kalau saya untuk tempat tinggal memang ada di Purwokerto, jadi nanti untuk tahap awal memang kita nanti mendata dulu nih, langkah selanjutnya ya, data daftar SD se-Kabupaten Banyumas. Nah, jadi se-Kabupaten Banyumas ya, karena Purwokerto itu bukan nama kabupaten juga bukan kota ya, karena masih ikutnya Kabupaten Banyumas. Purwokerto itu Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur itu masih kecamatan ya. Jadi kadang orang juga nggak tahu kalau Purwokerto nggak kayak Tegal. Kalau Tegal itu kota madya udah pisah sendiri ya, nggak ikut Kabupaten Tegal, nggak ikut juga Kabupaten Brebes. Purwokerto itu ikut Kabupaten Banyumas, cuma jadi kota pemerintahan aja, karena pemerintahannya ada di Purwokerto, makanya kadang orang terkenalnya Purwokerto bukan Banyumas ya. Nah jadi nanti kita data, saya akan data sendiri ya, daftar nama-nama SD se-Kabupaten Banyumas. Tujuannya apa? Tujuannya kita biar bisa mapping. Jadi nanti kita mappingnya enak. Nah mapping enak ya. Jadi mapping itu kita pemetaan ya, biar kita enak langkahnya langsung kemana, udah jelas cet. Jadi kita nanti sasarannya itu warung-warung yang di sekitar SD. Karena kan warung banyak di pinggir jalan banyak sekali ya, tapi nggak semua anak kecil tuh main ke warung di pinggir jalan. Nah
Yang udah jelas kapan anak kecil itu ada, yaitu warung SD, mungkin juga warung tempatnya haji, atau mungkin warung yang eh, bisa dikunjungin ya, warung wisata ataupun warung apa juga bisa. Cuma kita nanti fokusnya ke warung SD dulu. Kenapa SD? Karena SD dalam satu kabupaten itu jumlahnya banyak dan itu bisa berjangka panjang. Konsumennya berubah-berubah terus, setiap tahun ada anak baru, regenerasi terus ya. Nah, kita yang namanya bisnis kepengennya jangka panjang ya. Oh iya, sebenarnya kayak saya sih lebih ke strategi pemasaran ya. Kalau untuk cara bikin popcorn mungkin teman-teman gampang ya, bisa ada banyak di YouTube, teman-teman bisa cari, atau mungkin resep-resep teman-teman mungkin bisa nanti eh, uji coba sendiri bikin resep rahasia ya. Cuma yang saya jelaskan di sini mungkin strategi karena saya kepengennya jangka panjang. Jadi di sini kenapa warung SD tadi, karena kita pengennya jangka panjang dan SD banyak ya. Untuk tahap awal mungkin kita kasih lah satu warung dikasih satu bal itu bisa mungkin satu bal mungkin bisa sampai 10 bungkus atau botol ya, atau cup. Karena saya juga belum melaksanakan, baru asih angan-angan ya, cuma ini buat dokumentasi saja. Jadi ini mungkin 10 bungkus ya, jadi untuk dicoba biar nggak terlalu banyak modal yang dikeluarkan. Kita titip satu warung 10 bungkus, satu bal, satu bungkus 10 bungkus. Jadi kalau nanti ada satu kelurahan ada 5 SD, berarti satu kelurahan ada 50 botol ya kan gitu, 50 botol kan gitu, satu kelurahan. Nah biasanya satu kecamatan ada mungkin sampai 10 ya, 10 kelurahan. Nah, berarti ada mungkin sekitar satu kecamatan ada sekitar 500 botol kan gitu. Nah ini misal saja, karena kan setiap kelurahan juga beda-beda SD-nya ya kan, ada SD negeri, ada SD swasta kan gitu kan, ada MI juga ya kan. Nah macam-macam, cuma contoh, jangan jadikan patokan ya, jangan dijadikan patokan baku karena ini cuma contoh. Kita fokus langkah-langkah saja kan gitu. Nah ini nanti kita bisa berkembang. Tujuannya apa tadi? Kalau kita cari datanya udah banyak ada di internet ya kan, daftar nama SD untuk alamatnya. Sebenarnya kita cuma tinggal itu aja sih, data nama desa aja ya kan, cari itu banyak sekali datanya. Kecamatan ini nama desanya apa aja, nama kelurahannya apa aja, kita bisa datangin tiap-tiap kelurahan, cet ke warung-warung kan gitu kan. Biar kita tahu, nggak asal pakai feeling muter jadi buang-buang bensin ya kan. Nah cuma yang berbeda dari yang lain mungkin, kalau orang lain mungkin jualan asal jualan nitipin barang udah selesai, kita enggak, kita kepengennya dengan sistem ya kan. Jadi nanti warung itu kita mintain nomor handphone ya kan, kan kita mintain nomor handphone ya kan, nomor HP ya kan, ya buat iseng-iseng lah kan gitu kan. Sama mungkin kita save Sherlocknya ya. Nah Sherlocknya nah jadi kita datang ke warung A, warung Ibu Ani kan gitu contoh. Di warung Ibu Ani kita minta nomor handphonenya, kita save, langsung kita WA minta tolong kita suruh save dia juga. Nah, karena apa? Data konsumen itu penting banget, karena saya udah lama di lapangan ya. Konsumen itu penting banget, link ya kan. Jadi suatu saat kalau kita udah punya nih daftar nama-nama warung yang ada di SD, kita enak promosi, punya barang baru, kita cuma tinggal bikin status di WA, dia lihat ya kan, siapa tuh tertarik. Itu nanti jangka panjangnya itu seperti itu.
save, yang penting save dulu nomor handphone, dia juga save. Terus share log, fungsinya apa? Share log ini kita bisa kirim ke nomor handphone kita sendiri atau mungkin save di mana lah gitu kan, di WA atau gimana. Tujuannya apa? Tujuannya biar suatu saat ketika usaha sudah berjalan, kita nggak mungkin nih kita cover sendiri, kita bisa suruh orang, saudara atau teman atau orang lain kan gitu kan, lebih baik saudara ya, untuk jadi kurir, nggak usah mikir penjualan. Jadi karena udah jadi kebiasaan atau udah jadi repeat order ya kan, udah jadi konsumen tetap, kita cuma tinggal suruh nih saudara kita untuk antar barangnya, kita cuma tinggal bikinkan jadwal ya kan, bikin jadwal ya kan, 1 minggu sekali ya untuk datang ke warung-warung yang kita udah daftar. Jadi kita nih punya database nih, kelurahan kelurahan A, ada